Shalom. Bertemu kembali kita. Hari ini hari istimewa. Sabtu 21 November 2020. Weekend. Akhir pekan. Saya berharap kita semua hari ini boleh menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Hari ini saya munculkan sebuah hal tentang takut. Tapi ini belum menjadi inti daripada tema saya. Berbicara tentang takut, hari-hari ini kita di Indonesia khususnya mungkin merasa mengalami banyak ketakutan. Dimulai dengan pandemi COVID-19, lalu ada pilkada 9 Desember yang akan datang, yang sangat-sangat memungkinkan terjadinya korban-korban baru tentang COVID-19. Lalu ada beberapa hal juga yang membuat kita takut terjadi kerusuhan di Indonesia dan seterusnya. Tema takut itu saya angkat menjadi takut Tuhan. Yes. Takut Tuhan bukan berarti seperti kita melihat orang yang sangar, seram. Takut Tuhan bukan berarti seperti kita di tengah malam berjalan melintas kuburan. No. Tapi hari ini takut Tuhan yang saya mau katakan adalah cinta Tuhan. Berbanding terbalik dengan keadaan dunia. Berbanding terbalik dengan apa yang dunia perhadapkan dengan kita yang bisa menghasilkan ketakutan demi ketakutan. Tapi malam ini saya katakan, ketika engkau menjadi orang yang takut Tuhan, engkau adalah orang yang cinta Tuhan. Luar biasa bukan? Nah, mari kita simak dulu firman Tuhan-nya agar kita bisa semakin mengerti apa yang dimaksudkan takut Tuhan, artinya cinta Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. You see? Tuhan senang. Kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Takut Tuhan, saya katakan, adalah cinta Tuhan. Jika kita benar, aku, engkau, dan kita semua benar, maka takut akan Tuhan akan terekspresikan dalam hidup kita sehari-hari. Takut Tuhan artinya cinta Tuhan. Ketika kita terjaga dari tidur kita, step awal yang kita lakukan adalah cari Tuhan. Ketika kita akan memulai aktivitas, ketika kita akan mengerjakan segala sesuatu, bukti kita takut akan Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan. Takut Tuhan yang lebih ekstrim lagi adalah kita benar-benar, catat, kita benar-benar menjadi representatifnya Kristus di atas muka bumi ini. Sebab takut Tuhan artinya kita hidup dalam kebenaran. Takut Tuhan artinya say no untuk dosa. Takut Tuhan artinya say no untuk kompromi. Lalu, ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan itu sendiri, dikatakan Tuhan senang menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu keinginanku. Mari, malam ini kita introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar takut akan Tuhan? Takut Tuhan berarti bukan kita ngumpet karena ketahuan berbuat dosa. No. Seperti Adam dan Hawa, no. Tapi takut Tuhan kita benar-benar cinta Dia. Takut akan Tuhan
kita bisa mendeklarasikan iman kita. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Apa yang bisa kita simpulkan? Pastikan kita menjadi pribadi takut akan Tuhan dengan memiliki bukan iman kaleng-kaleng, tapi iman yang sekali Yesus tetap Yesus. Selanjutnya dikatakan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Berharap kepada kasih setia Yesus artinya kita tidak akan pernah menyelingkuhi Tuhan dalam keimanan kita. Berharap kasih setianya, sekalipun nyawa taruhannya, engkau tidak akan pernah ingkar, engkau tidak akan pernah murtad. Karena engkau tahu firman Tuhan mengajarkanmu, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari-hari ini dunia sedang membutuhkan kita tampil beda di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Sampai nanti kita kembali boleh berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, sebab Dia berkenan atas kehidupanku. Percayalah, Allah Immanuel ada di pihak kita, dan pastikan kita adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Artinya cinta akan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Saya berdoa Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.